Hai gengs, kembali lagi bersama gue di Seliramu Review. By the way, apa kabar kalian para bala-bala kopet? Apakah kalian sudah rindu dengan kebrutalannya? Kali ini Seliramu akan mereview sebuah film tentang pembunuhan berantai yang paling sadis nih. Sudahkah kalian mempersiapkan mental? Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Film dimulai dengan diperlihatkannya seorang bocil yang bernama Elena. Dia terlihat murung karena baru saja kehilangan ibunya. Elena meminta ayahnya berjanji untuk tidak meninggalkannya dan ayahnya pun berjanji. Lalu tiba-tiba scene berganti dengan disiarkannya sebuah berita yang membahas tentang pembunuhan berantai. Sang pembunuh meninggalkan korbannya dalam sebuah box. Lalu seorang pria yang bernama Arkin dilaporkan hilang dan sampai sekarang belum ditemukan. Bagi siapa saja yang melihatnya, dimohon untuk melapor. Scene berganti di mana Elena, sang pemeran utama di film ini, menerima telepon dari kekasihnya. Kekasihnya bilang jika malam ini dia tidak bisa menjemputnya karena ada kerjaan tambahan. Lalu Elena pun memakluminya. Selang beberapa lama, telepon kembali berdering. Tidak lain adalah bestinya yang mau mengajaknya ke pesta. Lalu mereka pun bilang jika mereka sudah ada di bawah. Elena pun berpamitan kepada ayahnya, namun ayahnya sudah tertidur. Dia pun memasuki mobil dan berangkat ke pesta. Mereka sampai ke sebuah klub di mana sang penjaga pintu meminta mereka menyebutkan passwordnya, dan Elena pun menyebutkan jika passwordnya adalah Nevermore. Lalu mereka pun dipersilahkan masuk. Gak pakai lama mereka langsung dansa on the floor. Dari kejauhan terlihat Arkin, kekasih Elena, bersama wanita lain. Lalu di sisi atas terlihat psikopat yang siap memberantas mereka. Elena pun marah dan pergi ke toilet. Sesampainya di toilet, dia melihat sebuah kotak merah yang mencurigakan. Lalu Elena pun membuka kotak itu yang isinya adalah seorang lelaki yang penuh dengan luka. Lalu sebuah tuas tertarik hingga besi berduri memotong para pengunjung yang sedang berdansa. Kembali kepada Elena, di mana Elena keluar dari toilet dan ratusan orang terpotong di klub itu. Pria di kotak itu pun membebaskan dirinya dan di sisi lain para pengunjung keluar dari klub itu, namun jeruji besi mengurung mereka. Elena berusaha menolong temannya itu, namun jeruji besi semakin turun dan akhirnya menghimpit mereka dan mereka pun modar. Kembali kepada Arkin, si pria dalam box itu. Dia pun berusaha keluar dari jendela, namun Elena tiba-tiba datang dan psikopat itu membawanya dan memasukkannya ke sebuah kotak. Arkin nekat lompat dari jendela hingga dia pun terjatuh, lalu dia pun melarikan diri. Sesampainya di rumah sakit, dia ditangani dokter, namun para polisi datang untuk memeriksanya dan Arkin teringat kejadian penyiksaan yang dia alami. Selang beberapa lama, wanita yang bernama Lisa tidak lain adalah kekasih Arkin. Dia pun menjenguknya. Arkin berterima kasih karena dia sudah membawakan bunga, namun Lisa tidak mengakui jika itu darinya. Dia pun melihat papan nama di bunga itu yang bertuliskan The Collector. Lalu tiba-tiba Arkin menyuruh Lisa untuk pergi dan segera menjauh dari tempat itu. Selang beberapa lama, polisi yang berjaga berganti shift dan seseorang pria masuk mendatangi Arkin. Dia bilang jika dia bekerja kepada seorang pria yang putrinya hilang. Lalu dia pun melihatkan sebuah foto kepadanya dan menanyakan apakah Arkin melihatnya. Arkin pun bilang jika dia melihatnya dan wanita itu dimasukkan ke sebuah kotak. Leo menelpon bosnya yang ternyata ayah Elena, mengatakan jika dia akan mencarinya malam ini. Kembali ke scene awal di mana Elena kecil kecelakaan bersama ayahnya dan selamat dari kejadian itu. Lalu Elena pun terbangun dan mencoba keluar dari kotak itu. Dia pun melihat ke dalam lubang ada seseorang yang sedang disiksa, lalu diambil testisnya. Kembali kepada Arkin dan Leo di mana mereka berencana untuk mencari Elena malam ini, namun Arkin berkomitmen jika dia hanya mengantar saja dan tidak akan masuk ke rumah psikopat itu. Leo pun menyetujuinya dan Arkin menceritakan bagaimana psikopat itu membawa semua korbannya. Arkin pun membuat tanda di tangannya kemana kopet itu membawanya.
Selang beberapa lama mereka sampai ke tujuan dan ternyata rumah Kopet itu adalah sebuah bekas hotel tua. Lalu Leo pun menyuruh Arkin untuk memimpin jalannya. Kembali kepada Elena di mana dia berusaha membuka engsel kotak itu dan dia pun berhasil membukanya. Dia juga membuka kotak lain yang ternyata isinya adalah seorang manusia. Lalu Kopet itu datang dan melihat kotak sudah kosong. Dia pun mengambil tarantula dan menyebarkannya ke lantai. Di sisi lain, di mana Leo mengingkari janjinya, dia justru memaksa Arkin untuk masuk ke dalam rumah itu dan membantu mencari Elena. Mereka pun masuk ke dalam rumah dan si Kopet melihatnya dari CCTV. Scene berganti kepada Elena, dia menemukan lorong lalu dia pun memasukinya. Di sisi lain, di mana Arkin dan kawan-kawan menemukan banyak sekali jarum suntik lalu mereka pun memeriksanya. Di sisi lain, Lin tertangkap si Kopet dan Kopet pun membunuhnya. Lin. Lalu tiba-tiba seorang wanita menyerang Arkin, lalu Susie pun membuka topengnya dan melihat lidahnya sudah terpotong. Kembali kepada Elena di mana dia pun menemukan jalan keluar. Terdengar seseorang meminta tolong. Elena pun membuka kotak itu yang ternyata isinya adalah seorang wanita. Lalu Elena pun menanyakan apakah dia baik-baik saja. Kembali kepada Leo CS di mana dia menemukan Brian, kekasih Elena. Namun tiba-tiba Marco tertancap besi runcing hingga dia pun moke. Karena mereka lengah, Arkin pun kabur dan masuk ke dalam sebuah lorong. Sementara Elena dan wanita itu berusaha mencari jalan keluar. Lalu tiba-tiba si Kopet muncul. Elena pun ngabret seedan-edannya. Kembali kepada Arkin di mana dia berhasil kabur. Lalu dia pun mencari jalan keluar. Terlihat pembuangan mayat lalu dia pun memasukinya. Dia melihat pintu keluar dan dia pun berhasil masuk ke ruangan lain yang ternyata itu adalah sebuah akuarium berisi jasad manusia. Saat dia akan membuka pintu, terdengar suara meminta tolong. Lalu tiba-tiba si Kopet datang dan menghabisi wanita itu. Arkin berhasil keluar dari kamar itu dan mencari jalan keluar lainnya. Di sisi lain di mana Elena berteriak minta tolong dari celah jendela namun mereka tidak mendengarnya. Kembali kepada Arkin di mana Leo menemukannya. Terlihat si Kopet dari atas dan menyerang anak buah Leo. Lalu Leo pun menembaki Kopet itu dan Kopet itu pun kabur. Arkin mengajak Leo untuk keluar dari sini namun Leo bilang jika dia tidak akan pulang tanpa Elena. Dan tiba-tiba terlihat seorang wanita jika dia mengetahui di mana Elena. Dia pun menuntun mereka dan terdengar suara wanita minta tolong lalu mereka memeriksanya ke atas. Arkin melihat kabel yang tertempel di manekin itu dan ternyata itu adalah sebuah bom. Saat bom meledak, Elena mencoba menolong Susie lalu Arkin pun muncul dan Leo menemukan Elena. Leo mengatakan jika dia sudah aman dan mereka mencoba meminta bantuan dari jendela. Arkin meminta pistol untuk berjaga-jaga dan Leo pun memberikannya. Namun tiba-tiba si Kopet datang dan mengambil sebuah senjata. Dia mendatangi mereka dan membawa 2 anjing buas. Kopet itu pun menembaki mereka dan menculik Elena.
Naas sekali, tangan Leo terjebak dan di atasnya pun terdapat besi capit yang siap membunuhnya. Leo pun menyuruh Arkin untuk pergi mencari Elena. Terlihat polisi yang berdatangan dan saat Leo akan menolong Elena, mereka terperangkap jeruji besi. Dan Kopet itu pun mendatanginya dengan membawa korek api. Susi mencoba membuka engsel dengan pisau namun kesulitan sementara Kopet menyirami tempat itu dengan bensin. Sumbu mulai merambat hingga Arkin mencoba mematahkan tangannya agar bisa membuka engsel. Dia meminta Elena untuk menendang tangannya hingga tangannya pun patah. Di sisi lain Kopet mulai menyalakan api hingga api membesar dan dengan tangan yang patah dia bisa membuka engsel tersebut dan berhasil keluar. Mereka mencoba melompat ke pembuangan mayat lalu tiba-tiba drum meledak dan membakar rumah itu. Saat mereka akan keluar, Kopet pun menyerang Susi dan juga menyerang Arkin. Lalu muncullah Leo dan mereka pun beradu gelut. Kopet menusuk Leo hingga Leo pun modar. Dengan sisa tenaga yang ada, Arkin mencoba bangkit dan menyerang Kopet itu. Arkin pun menceburkannya ke pembuangan mayat dan menyiram bensin dan melemparnya dengan api hingga Kopet itu pun terbakar. Di sisi lain di mana Elena mencoba membuka pintu, namun saat Arkin akan keluar dia terhalang api yang sangat besar. Elena memecahkan satu persatu akuarium itu hingga api pun padam. Mereka berhasil selamat dan Elena melihat ayahnya menunggunya. Terlihat banyak kotak mayat di situ. Arkin pun menghampirinya, namun tiba-tiba Kopet itu menghilang dan menyisakan topengnya saja. Scene berganti di mana seorang pria mendatangi rumah lalu memasukinya. Lalu orang itu pun berjalan sambil membawa pisau dan mendekati kotak merah. Lalu tiba-tiba Arkin menodongnya dengan pisau dan menyuruh pria itu untuk berbalik. Pria itu tidak lain adalah si Kopet dan dia pun bertanya apakah akan menghabisinya. Arkin pun menjawab jika dia harus merasakan apa yang dia rasakan. Lalu dia memasukkannya ke dalam kotak dan menyiksanya persis seperti apa yang dia lakukan. Dan film pun berakhir. Bagaimana? Sangat sadis, bukan? Oke gengs, mungkin segitu saja pembahasan dari film ini. Semoga kalian menyukai alur ceritanya. Dan seperti biasa, jika kalian suka, silahkan subrek saja. Biar kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari seleramu. Thanks for watching and then see you on next video. Bye-bye.